Shalom Sobat PKKP yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Sharing of the Month edisi Desember. Kiranya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, pokoknya semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu sehat dan tentunya selalu bersuka cita. Nah, tema SOTM kita pada edisi kali ini adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Bulan Desember identik dengan perayaan Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana banyak orang yang merayakannya dengan meriah, bahkan berbondong-bondong untuk melakukan kunjungan kasih, berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berkekurangan. Tapi apakah tindakan ini hanya berlaku di perayaan tertentu saja? Apakah kegiatan ini hanya untuk memenuhi program kerja suatu organisasi atau komunitas, atau bahkan tuntutan dari perusahaan? Dan berbicara tentang kasih, itu memang sangat mudah ya, tapi untuk pelaksanaannya sendiri sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang buruk, ketika kita dipertemukan orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang kurang menghargai kita, orang-orang yang bahkan sampai melukai perasaan kita. Tapi apakah mengasihi itu berarti menerima begitu saja perilaku dari orang lain? Dan kenapa kita harus menunjukkan kasih itu? Kenapa kita harus memberikan kasih itu kepada orang lain, bahkan orang-orang yang melukai perasaannya kita? Karena terkadang pula kita hanya menunjukkan kasih, mengasihi orang kepada mereka yang baik sama kita, kepada mereka yang punya kelebihan, kepada mereka yang mungkin mendatangkan keuntungan kepada kita. Jadi apakah kasih itu pilih-pilih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih itu sendiri. Kita akan meneladani kasih dari Tuhan Yesus. Ya, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22, firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Amin. Dalam surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus ingin menyampaikan beberapa pesan kepada jemaat mula-mula di Asia Kecil saat itu yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan, agar mereka tetap saling mengasihi, tetap memiliki rasa persaudaraan satu sama lain. Kalau kita perhatikan kembali dalam Alkitab, jemaat mula-mula saat itu sangat mengalami berbagai banyak tantangan. Misalnya adanya ajaran-ajaran palsu yang beredar di jemaat saat itu. Kemudian adanya tekanan dan penganiayaan yang mereka alami dari pemerintah, dari politik saat itu. Jadi kalau misalkan kita tidak setuju, tidak mengikut aturan dari pemerintahan, misalnya menyembah dewa atau mengikuti aturan-aturan yang sangat bertolak belakang sama kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami penganiayaan. Akan tetapi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai 35, kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat saat itu, di mana mereka hidup saling sehati, sejiwa, bahkan kepunyaan mereka itu menjadi kepunyaan bersama. Artinya mereka saling berbagi, dan ini kembali diingatkan oleh Rasul Petrus agar mereka tetap memiliki rasa persaudaraan itu dan tetap saling mengasihi bagaimanapun kondisinya. Nah, kalau kita lihat sendiri di ayat yang ke-22 di pernyataannya di kalimat pertama itu, yaitu karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan dirimu itu mengacu kepada jemaat mula-mula kan, dan ini juga pesannya kepada kita di zaman sekarang ini, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang sudah bertobat, bahwa kita harus berkomitmen untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, kebiasaan buruk kita, dan harusnya kita menjalankan perintah Tuhan itu sendiri, yaitu mengasihi sesama. Di dalam Alkitab pun dijelaskan mengenai mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dalam Yohanes 13 sampai 34, di situ firman Tuhan bilang, kuberikan perintah baru kepadamu, yaitu saling mengasihi.
Karena aku juga telah mengasihi kamu, jadi kamu pun harus saling mengasihi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak memiliki kasih itu sendiri, yaitu kasih Kristus, tidak mengalaminya. Jadi sebelum kita mau melaksanakan atau memberikan kasih itu juga kepada orang lain, kita pun pribadi harus mengalami kasih itu. Dalam bahasa Yunani, kasih itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu kasih eros, yaitu kasih kepada lawan jenis. Kemudian yang kedua itu kasih phileo, yaitu kasih yang kepada sahabat. Kemudian yang ketiga itu kasih storge, yaitu kasih kepada keluarga. Dan yang keempat itu kasih agape, kasih tak bersyarat. Jadi kasih agape ini adalah kasih walaupun kita disakiti, kita tetap mengasihi orang itu, begitu. Dan kasih inilah yang menggambarkan kasih Allah kepada kita semua. Bentuk paling nyata dari kasih Kristus itu sendiri adalah ketika Dia meninggalkan tahtanya, ketika Dia merendahkan dirinya, disalibkan dan mengalami penderitaan untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dia rela menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang dihukum. Dan kasih itulah yang harus kita teladani. Mari kita sama-sama buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kehidupan kita memang tidak terlepas dari banyaknya kejadian-kejadian yang tidak terduga, dari banyaknya masalah yang terjadi antara kita dengan orang lain, masalah dengan diri kita sendiri pun, atau juga ada banyak akar pahit yang belum kita bereskan, kesalahan-kesalahan orang lain di masa lalu yang belum kita maafkan, belum memaafkan diri sendiri kita juga, sehingga membuat kita sulit untuk mengasihi orang lain, dan mungkin juga kita belum bisa untuk mengasihi diri tak sendiri. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri belum mengasihi diri kita sendiri. Lantas, mengapa kita harus mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang sudah melukai kita? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sendiri mengasihi kita. Tuhan Yesus menerima kekurangan dan kelemahan kita. Bahkan ketika kita melukai perasaan beliau, tidak taat sama perintahnya, tapi Dia tetap menyertai kehidupan kita. Lantas, mengapa kita tidak berlaku demikian juga kepada sesama kita? Kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Firman Tuhan pun bilang dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, firman Tuhan bilang begini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yang kedua adalah dengan kasih akan memampukan kita untuk menjangkau banyak orang. Karena ketika kita mengasihi orang, mengasihi sesama kita tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat bagaimana masa lalunya, tanpa melihat bagaimana karakternya, kita mengasihi mereka dengan tulus, dengan peduli, dengan adanya pengorbanan, mereka bisa juga merasakan kasih Tuhan lewat sikap hidup kita kan, sehingga mereka bisa kenal juga satu pribadi yang sangat peduli sama mereka, satu pribadi yang sangat baik,
yaitu Tuhan Yesus. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 ini mengingatkan kita kembali untuk memiliki rasa persaudaraan, untuk menggerakkan kasih itu, untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita? Yang pertama adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jelas sekali dalam hukum kasih bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita harus memiliki rasa empati dan simpati juga kepada orang lain. Kalau kita tidak suka disakiti, kita tidak senang disakiti, maka pasti orang lain juga tidak senang untuk disakiti. Kalau kita senang ketika kita dianggap, diakui keberadaan kita, maka haruslah juga kita lakukan itu kepada orang lain. Nah, mari kita buka Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi. Yang seperti apa itu? Nah, kita bisa lihat teladan hidup Tuhan Yesus ya selama di dunia, bagaimana dia mengampuni, rela berkorban, kemudian mendoakan orang lain, hidup rendah hati, kemudian menegur dengan kasih, memberikan teguran kepada orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini yang rela berkorban, mendoakan orang lain, harus juga kita praktikkan di dalam hidup kita. Misalnya, kita memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita kepada orang-orang yang mungkin ingin didengarkan keluh kesahnya, rela berkorban, kan seperti mengorban waktu, mengorbankan tenaga untuk orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberikan teguran kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, tetapi bukan berarti kita menegurnya langsung di depan banyak orang, tetapi menegurnya secara pribadi. Itu yang disebut memberikan teguran dengan kasih. Tapi perlu diingat bahwa sebelum kita membagikan kasih itu, sebelum kita mengasihi orang lain, kita tentunya harus memiliki kasih itu dulu. Kita perlu hidup di dalam kasih itu. Bagaimana caranya? Hanya lewat Tuhan Yesus saja, sang sumber kasih. Kita menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur, sehingga Tuhan akan memampukan kita untuk peka terhadap orang lain, untuk bisa mengasihi orang lain. Mari kita semua belajar untuk mengasihi sesama kita. Mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk mengasihi orang lain. Amin. Kiranya video ini bisa memberkati kita semua yang mendengarkan dan yang menonton tentunya. Sampai jumpa di Sharing of the Month edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Shalom, dadah.